Bapak saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan berkatekese tentang kebenaran iman akan adanya para malaikat. Pengakuan iman Konsili Lateran IV mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Dan sesudah itu yang manusiawi, yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Penjelasan ini sekaligus memberi penegasan akan adanya malaikat sebagai satu kebenaran iman, bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat, adalah satu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Siapakah mereka itu? Siapa malaikat itu? Santo Agustinus mengatakan malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menamakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bandingkan Matius 18 ayat 10. Mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan firman-Nya. Bandingkan Mazmur 103 ayat 20. Sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai kehendak dalam budi. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Kristus adalah pusat dunia malaikat. Mereka adalah malaikatnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, bandingkan dalam Matius 25 ayat 31. Mereka adalah miliknya karena mereka diciptakan oleh dia dan untuk dia. Mereka para malaikat ada sejak penciptaan dunia. Dan sepanjang seluruh sejarah keselamatan, mereka mengabarkan keselamatan dari jauh dan dari dekat, dan melayani rencana ilahi untuk melaksanakan keselamatan itu. Mulai dari penjelmaan menjadi manusia sampai kepada kenaikan ke surga, kehidupan sabda yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dikelilingi oleh penyembahan dan pelayanan malaikat. Ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah. Bandingkan Ibrani 1 ayat 6. Lagu pujiannya waktu Kristus dilahirkan. Kemuliaan bagi Allah. Bandingkan Lukas ayat 14, 2 ayat 14. Bergema terus dalam lagu pujian gereja. Mereka melindungi Yesus dalam usia anak-anak, melayani dia di padang gurun, menguatkannya dalam sakratul maut, dan mereka juga dapat membebaskannya seperti Israel dahulu dari tangan musuh-musuhnya. Malaikat-malaikat itu pula yang mewartakan Injil. Bandingkan Lukas 2 ayat 10 dengan menyampaikan kabar gembira mengenai penjelmaan dan kebangkitan Kristus. Pada kedatangan kembali Kristus yang mereka maklumkan, mereka akan menyertai dia dan melayani dia waktu pengadilan. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Dalam liturginya, gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Ia minta bantuan mereka dan merayakan terutama peringatan akan malaikat tertentu.
Mikael, Gabriel, Rafael, dan para malaikat pelindung yang suci. Sejak masa anak-anak sampai pada kematian, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan, persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Dapat dibandingkan dalam Matius 18 ayat 10, kemudian Lukas 16 ayat 22, kemudian Mazmur 34 ayat 8, dan dapat dilanjutkan dengan bab 91 ayat 10 sampai 13. Demikian Ibu Bapak, sedikit penegasan tentang kebenaran adanya para malaikat.